Kembali lagi di Edumark, Edukasi Digital Marketing. Kembali lagi sama aku Siva. Nah, kemarin kan kita udah bahas tentang manfaatnya dari content plan nih teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba nih ngulik dari satu-satu langkah-langkahnya atau step-step apa saja sih yang harus kita lakukan sebelum kita membuat content plan. Nah, langsung simak aja. Yang pertama, kalian harus menentukan tujuannya dulu nih. Nah, sebelum kalian membuat ide konten, kalian harus menentukan tujuannya dulu nih. Pemasaran kalian tuh pengen kemana? Pengen untuk mensadarkan kesadaran merek, atau membangun kepercayaan, atau untuk mendidik audiens kalian. Nah, dengan itu, kalau kalian udah menentukan tujuan itu, akan lebih mudah untuk kalian membuat konten-konten yang akan kalian buat di TikTok. Yang kedua, kalian bisa mengenali demografi dari audiens. Nah, kalian bisa nih cari demografi audiens kalian mulai dari usia, jenis kelamin, latar belakang, sampai pendidikannya nih teman-teman. Nah, dari sini kalian bisa mengetahui nih apakah target di TikTok itu sejalan dengan target pasar yang akan kalian tuju gitu teman-teman. Yang ketiga adalah mengaudit konten. Nah, kalian bisa nih teman-teman buka analitik di TikTok, terus kalian coba nih menganalisa dari konten-konten yang udah kalian buat. Mana sih konten-konten yang memang punya feedback baik atau punya respon yang baik, atau konten-konten mana aja sih yang enggak atau kurang efektif. Nah, dari data itu kalian bisa menganalisa konten-konten mana yang sebaiknya diperbaiki atau mana yang nggak harus dipakai dan mana yang harus dikembangkan lagi gitu. Selanjutnya adalah membuat konten kalender. Nah, konten kalender ini penting dengan tujuan untuk mengetahui nih kapan sih konten itu harus dibuat, siapa aja yang terlibat di situ, dan kapan sih waktu terbaik kita untuk mengupload video di TikTok. Jadi dengan konten kalender kita akan lebih tertata dan akan lebih termanage mungkin ya dari segi waktunya. Terus yang selanjutnya adalah menentukan budget. Nah, budget ini juga sangat penting untuk kita atau langkah awal sebelum kita membuat konten plan. Karena apa? Karena kita kan akan ada perhitungan nih mulai dari siapa aja nih yang terlibat di dalam project tersebut. Terus apakah kita tuh perlu nggak sih menggunakan tenaga kerja lepas untuk pembuatan konten tersebut? Terus apakah kita akan bekerja sama dengan influencer? Dan peralatan produksi apa aja sih yang akan kita gunakan untuk memproduksi konten tersebut? Jadi budget itu juga penting ya teman-teman untuk kita sebelum kita membuat konten plan. Terus yang terakhir, kalian bisa belajar dari akun yang lain nih teman-teman. Kalian bisa coba cari kompetitor kalian yang memang target pasarnya sesuai nih sama bisnis kalian atau sesuai dengan TikTok kalian. Nah, setelah itu kalian bisa langsung menggunakan metode ATM aja nih teman-teman, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, biasanya memang banyak banget sekarang para konten kreator yang menggunakan cara ini nih, karena cara ini sangat efektif. Karena kan kita nggak bisa mendapatkan ide secara murni. Jadi yang paling gampang digunakan adalah kita ATM, amati, tiru, dan dimodifikasi. Nah, itu aja beberapa tips atau langkah-langkah yang bisa kalian gunakan sebelum menggunakan atau sebelum membuat content plan. Nah, jangan lupa untuk saksikan video aku selanjutnya untuk kalian tahu tips-tips yang lain tentang TikTok. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye!